Nama aku lagi, Lia. Karena Pixie sedang berlibur, untuk sementara, aku yang gantiin dulu ya. Ini untuk Cancer, Sun, Moon, Rising and Venus. Siapa yang akan mengisi hari-harimu di tahun depan? Jangan lupa, bisa jadi juga orang itu sudah mengisi hari-harimu saat ini dan akan terus mengisi harimu di tahun depan. Dan ditambah dengan orang lain atau orang baru yang akan hadir nanti. Jangan terkecoh ya, temanya adalah yang mengisi harimu di tahun depan. Bukan yang akan datang mengisi harimu di tahun depan. Jadi, bisa saja orang itu sudah ada saat ini juga dan akan terus mengisi harimu di tahun depan. Lagi pula, gak mungkin kan kamu membuang orang yang lama dan menggantinya dengan yang baru setiap tahun. Dan ini, bukan dalam hal cinta saja. Bahkan mungkin, orang dengan karakter dan sifat yang mirip atau sama lagi, yang akan mengisi hari-harimu. Kali ini, aku hanya akan menggunakan court cards dan major arcana. Perlu diingat, ini adalah pembacaan intuitif. Bisa cocok, bisa tidak. Ambil yang cocok dan tinggalkan yang tidak. Dan, bila tidak cocok, jangan dipaksakan, mungkin ini bukan ceritamu, tapi untuk yang lain. Dan pembacaan ini hanya untuk orang dewasa. Ambil sisi positif dari bacaan ini, sebagai motivasi positif juga untukmu. Di sini tidak ada gender, karena ini hanyalah energi. Bisa saja king seorang perempuan, dan queen seorang laki-laki. Pembacaan ini bisa jadi gabungan dari sifat satu orang saja, atau bisa juga, akan ada beberapa orang, dengan sifat-sifat tersebut. Dan bisa juga, kamu mempunyai kesamaan sifat dengan orang-orang ini. Jadi seperti saling bercermin. Queen of Pentacle. Nyaman di rumah, bisa menghasilkan uang atau bekerja dari rumah. Seorang tuan rumah yang baik dan ramah. Yang peduli terhadap keluarga dan lingkungannya. Yang bisa jadi penyedia bagi keluarga. Penuh perhatian dan kasih sayang. Bijaksana, terhormat, rendah hati, suka menikmati makanan dan bau yang harum, keindahan dan musik, semua yang lezat dalam hidup. Dia memiliki rasa berkelimpahan, banyak akal dan praktis, mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri. Orang ini luar biasa dalam perawatan diri dan tidak ragu untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya. Dia juga murah hati, menghargai kekayaan yang mengelilinginya, dia mampu berbagi apa yang dia miliki dan memelihara orang lain. Ada tema-tema kepedulian yang sama di sini, baik memberi dan menerima kasih yang memelihara. Dia juga suka berbagi, juga bersyukur. The Devil. Dia sangat bergantung pada kenyamanan materi. Menyukai hal-hal mewah dan sering memanjakan diri dalam segala hal mulai dari makanan, pakaian, hingga keputusan yang mereka buat. Bisa jadi mereka juga cenderung serakah dan pemanja, terutama kepada diri sendiri. Dia adalah tipe orang yang berlebihan dalam segala hal yang mereka lakukan. Dia juga pintar dan licik dan tahu bagaimana mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia memiliki emosi yang ekstrim dan sering mengalami perubahan suasana hati. Apa yang dia kurang, dia coba ambil dari orang lain. Dia mungkin menunjukkan kekejaman kepada orang-orang yang peduli padanya. Sebagian dari mereka juga mungkin kecanduan sesuatu. Page of Swords. Rasa ingin tahu orang ini sangatlah tinggi. Kadang, kamu bahkan bisa merasa terintimidasi olehnya. Dia ingin tahu banyak hal dan suka belajar. Dia ingin tahu semua dan segala hal mengenai kamu. Kemungkinan orang ini juga masih muda atau bahkan masih berstatus pelajar. Dia juga suka mendengarkan gosip. Tapi, dia menyerap semua yang dia dengar, mengolahnya dan memunculkan pendapatnya sendiri, setelah proses pengumpulan data dan mengolahnya sendiri. Dia juga seperti spons yang ingin mempelajari, mengetahui dan menyerap semua dan apapun yang ingin dia ketahui. Si pencari tahu kebenaran. Seperti detektif saja rasanya. The Moon. Tangguh,
menawan, intuitif, tapi bukanlah orang yang bisa selalu dipercaya. Yang punya banyak rahasia. Jangan tertipu dengan penampilannya yang punya senyum yang jujur, punya kualitas seperti orang yang sangat baik. Tapi mereka juga suka menyendiri. Karena, jauh di lubuk hatinya, dia penyendiri, sangat sensitif, dan mudah tersinggung. Mungkin kamu akan berpikir bahwa dia memiliki perubahan suasana hati yang aneh. Atau mungkin saja dia memasang wajah bahagia untuk menghibur Anda, padahal sebenarnya dia adalah seorang yang pemalu. Jika suatu saat dia menghilang untuk waktu yang lama, jangan salahkan dia. Karena dia membutuhkan lebih banyak waktu daripada yang lain. Karena kadang merasa nyaman dengan dirinya sendiri dan kesendiriannya. Strength. Mandiri, cantik atau tampan. Yang bertekad memilih dan menempuh jalannya sendiri. Dia juga seseorang yang cintanya kuat, baik, dan penuh kasih sayang. Yang menjadi pusat perhatian karena penampilan dan energi kasihnya. Tapi, dia juga tidak suka playing victim. Dia tidak suka jadi korban atau dipermainkan. Dan dia mau siapapun orangnya, menghormati batasan-batasan yang ada. Tapi, dia juga bisa jadi pengalah, mengampuni, sabar dan pengertian, ketika seseorang akan pergi meninggalkannya. Dia juga cerdas dan unik. Dia melindungi dan menerima orang yang dicintainya dengan segala kekurangan mereka, mengetahui bahwa setiap orang membutuhkan sentuhan lembut dari orang yang dicintainya. Judgment. Orang ini memiliki sifat menghakimi. Dia adalah seseorang yang telah mengalami transformasi besar. Dia memiliki kebijaksanaan yang baru ditemukan dan memiliki nasihat yang tepat. Dia juga bisa menginspirasi kamu untuk bertindak. Kadang dia bisa dikategorikan sebagai orang yang tepat, pada waktu yang tepat. Kadang dia mungkin menarik perhatian kamu, karena bisa berdamai dengan diri sendiri. Dia bisa menginspirasi orang lain dalam caranya mengatasi kesulitan. Dia punya tujuan yang kuat, tegas dan bertujuan untuk tetap setia pada nilai dan keyakinannya. Dia juga suka melakukan aktivitas membantu orang lain dalam perjalanan mereka untuk mengatasi apa yang mereka hadapi sendiri, seperti kecanduan atau hal lainnya, karena sebagian dari mereka sudah pernah mengalami hal tersebut. Hanya itu yang bisa aku sampaikan saat ini. Tolong like, share, subscribe and thanks for watching.